Oh. Tapi yang aneh, setiap azan atau setiap gue denger azan, gue nggak nyaman. Gue merasakan ketidaknyamanan itu. Gue ngerasa Kita ketika dibacain ayat datang dari ngerasa Jawa nggak Barat, nyaman. di mana dalam anggota pasukan pengibar bendera atau Nah, paskibra tapi diduga mengalami masalahnya, kesurupan. jadi kita datang ke makamnya ini itu jam 1 malam. Gue nggak ngerti tujuan apa ya. Keributan sempat terjadi pada saat pria yang diduga pembina paskibra mencoba menghalang-halangi Tahu nggak sih, koresponden. gue tuh gabung ekskul paskibra sekolah ini, tahu? Keren nggak gue? Gede juga kan lu ya. Kok nyali sih, Bre? Ini kan paskibra, bukan tentang uji nyali. Nih gue kasih tahu ya. Ekskul paskibra sekolah kita ini itu punya ritual pengukuhan aneh. Selamat datang di Crowd, cerita horor terkini. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, masih sama gue Icang di sini dan gue masih ditemenin sama Livi. Halo semua. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber kita kali ini yang bakal nyeritain kisahnya waktu dia menjadi paskibraka. Jadi dia pernah mengalami kejadian-kejadian yang menurut gue ini sangat horor banget dan sangat mencekam ya. Keadaan dia waktu menjadi paskibraka itu banyak hal-hal aneh yang dia laluin bersama teman-temannya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo, Runi. Halo. Selamat datang. Jadi gimana nih awal mula kisah yang terjadi? Oke, berarti ini gue mulai dari cerita awalnya gimana sih bisa kejadian kesurupan yang disebutin sama Livi itu bisa terjadi gitu ya. Jadi singkat cerita, gue itu adalah salah satu anggota dari Paskibraka. Nah, Paskibraka ini apa sih? Jadi Paskibraka itu adalah pasukan pengibar bendera yang biasanya ngelakuin pengibaran bendera pada saat 17 Agustus. Oke. Jadi kan kalau misalkan setiap setahun sekali kan kita ada upacara kemerdekaan tuh. Nah, itu jadi kita adalah gue sama teman-teman gue itu adalah si pasukan pengibarnya gitu. Itu kejadian di tahun 2016 di Kota Bogor gitu. 2016 ya. Betul. Jadi gue itu kan sebenarnya kalau Paskibraka sendiri itu banyak sih jenjangnya, ada yang kota, provinsi sampai ke nasional. Nah, tapi kebetulan gue adanya di Paskibraka kota dan khususnya di Kota Bogor itu gitu. Jadi awalnya itu yang sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir dia nggak banyak kejadian horornya kayak gitu. Gue personally cuma ngalamin di masa pengukuhan doang. Nah, jadi gini ceritanya. Dulu itu gue nggak tahu ya kalau misalkan di paskibraka lain, misalkan di nasional atau di provinsi lain gitu, gue nggak tahu kalau misalkan apakah ada tradisi yang sama kayak yang gue alami di pasukan gue. Ya. Tradisi apa tuh? Jadi gini, waktu kita pengibaran itu kan 17 Agustus nih. Sebelum masa pengibaran ada yang namanya masa pengukuhan. Jadi pengukuhan itu kita dikukuhkan sebagai peserta atau pasukan pasukan pengibar bendera untuk tanggal 17 nanti gitu. Jadi kayak istilahnya formalitas aja sih itu. Kayak yaudah ini pasukannya ini gitu. Nah, lalu kemudian sebelum itu ini juga sedikit surprise sih buat gue karena jujur gue nggak pernah ngalamin hal kayak gini gitu sebelumnya. Jadi dulu itu sebelum pengibaran, sebelum masa pengukuhan, jadi kayak mungkin 3 hari sebelum pengibaran, ada satu tradisi di mana satu pasukan itu kita minta restu kepada para pahlawan kita sebelumnya yang telah istilahnya mengusung kemerdekaan Indonesia gitu. Berarti ke makam dong? Betul, jadi kita datang ke makam. Nah, sebenarnya sih mungkin datang ke makam itu suatu hal yang istilahnya mungkin sakral, tapi ya semua orang bisa melakukan itu tanpa adegan-adegan yang
serem gitu kan sebenarnya, kayak kita misalkan ziarah ke makam keluarga kayak gitu. hal yang biasa aja Gitu sebenarnya, biasa aja. Nah tapi masalahnya, jadi kita datang ke makamnya ini itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya. Emang harus jam segitu? Gue nggak ngerti tujuannya apa ya, mungkin Oke. kenapa harus jam 1 malam. Gue sih kayak ya gue nggak paham sih latar belakangnya apa, tujuannya apa, gue nggak paham. Tapi intinya kita datang ke situ tuh jam 1 malam. Dan jam 1 malam itu, jadi awalnya gini ceritanya nih ya, cerita prosesnya bisa datang ke makam tuh gini. Jadi kita datang bersama satu pasukan dan juga pembimbing. Jadi kan ada pembimbingnya dong, ada pelatihnya kan. Kita datang ke makam bareng-bareng tuh naik bis. Nah jadi sebelum kita ke makam, kita tuh sebenarnya udah ada di satu camp. Kita tuh sebelum pengibaran 1 minggu sebelumnya tuh kayak kita nginep bareng-bareng gitu di asrama. Iya. Jadi istilahnya tuh masa-masa Bonding. karantina gitu Karantina, oke. Karantina sebelum masa Sebelum pengibaran di 17 Agustus itu. Iya betul. Oke. Jadi sebelum masa pengibaran itu kan kita nginep. Nah, campnya itu dari jarak dari camp sampai ke tempat makamnya ini, kebetulan gue di Taman Makam Pahlawan. Oh, Kalibata. Bukan, di Bogor. Taman Makam Pahlawan yang kalau. Iya, Iya, yang iya, ada di iya. Bogor. Ya benar. Nah, jadi dari situ kan perjalanan nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Kita berangkat lah jam 12 malam gitu, jam 12 malam berangkat. Dan itu pun berangkatnya kita nggak tahu. Jadi kita lagi tidur Tiba-tiba nih, aja. kayak tidur terus kayak dibangunin. Terus udah gitu, udah disuruh siap-siap. Dan kalau misalkan di paskibraka itu kita harus sigap. Jadi kayak kita dibangunin pun udah harus langsung jalan. Berarti emang belum ada Nggak ada persiapan. pemberitahuan kalau bakal ke makam tuh. Nggak ada yang tahu. Jadi dibangunin langsung jalan. Dibangunin langsung jalan dan kita nggak Oh. tahu itu jalannya kemana. Jadi Oh, kayak oke. wow. Jadi pada saat itu kan bangun terus kita, ya gue nggak mikir apa-apa sih, pokoknya gue berpikir ini paling ada apel malam atau apa. Nggak tahu akan ke makam soalnya Nggak kan. tahu, sama Iya, sekali oke. nggak tahu. Kita naik bis terus diarahkan ke makam itu. Pun pas datang juga sebenarnya nggak tahu itu makam. Oh. Jadi kita awalnya kan datang nih, terus dikumpulin di lapangan, kita ada semacam bukan apel sih, tapi kayak briefing dulu lah gitu ya, Oh, ada iya, briefingnya. Ada briefingnya, kasih tau lah, ya jadi kita di sini itu ingin meminta restu kepada pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini, ini maksudnya kata pelatihnya ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu sebenarnya kita tuh esensinya apa mengibarkan bendera, atau ada yang belum pernah benar-benar memikirkan sekiranya apa ya yang dilakukan sama pahlawan kita sebelumnya, belum ada yang pernah apa ya istilahnya belum pernah sadar gitu kalau misalkan kita mengibarkan bendera merah putih ini benar-benar sakral gitu. Jadi dijelaskan lah itu tujuannya Iya, gitu. iya. Supaya kita berikhlas dalam menjalankan tugas yang mulia ini gitu. Oke, akhirnya datang ke sana, kita di brief, dibilang pokoknya nanti kalian masing-masing anak dari pasukan ini itu akan ditemani oleh satu pendamping, dan akan diarahkan ke makam masing-masing anaknya. Masing-masing anaknya tuh maksudnya kayak gimana? Jadi masing-masing anak dari pasukan itu kan satu anak satu makam nih. Dan kita menuju ke makam itu matanya ditutup sama slayer. Jadi mata ditutup slayer dan kita dituntun sama pendamping masing-masing. Jadi tiap anak tuh didampingi untuk nyampe ke makam itu. Lalu jadi masing-masing anak itu cuma dikasih satu lilin untuk seluruh kegiatan yang ada di situ. Dan lilin itu nggak boleh sampai mati. Jadi sebenarnya gue juga yang bikin gue deg-degan adalah selain karena mata gue ditutup, gue harus ngejaga lilin itu gitu. Karena gue bergantung sama lilin itu gitu kan. Oke. Jadi gue dituntun lah nih sama pendamping gue. Ketika sampai di makam berhenti, gue diminta untuk lepas layar penutup mata gue. Gue simpan lilin gue di atas makamnya, gue buka slayer gue, dan itu pendamping gue udah nggak ada.
Jadi langsung ditinggal gitu aja ya? Tapi bener orang kan? Orang, Oke. bener orang. Jadi gue dah di situ mulai gelisah dong gue, maksudnya wah gue ada di satu makam, depan gue nih makam, sekeliling gue sepi, nggak ada orang sama sekali, even warga pun nggak ada. Jadi biasanya kan kalau misalkan di makam-makam itu kan banyak warga ya, maksudnya ada perumahan, ada orang yang lalu lalang pakai motor gitu. Nah di sini tuh nggak, Bener-bener lu bener-bener sepi. Rasanya sendirian, padahal itu ada banyak orang lain kan, anak Orang. paskibra juga Betul. kan. Tapi nah kita itu di plotting kan itu luas ya, Taman Makam Pahlawan itu luas, jadi kita tuh di plotting berjauhan gitu. Misal gue di sini, temen gue di ujung sana, terus temen berarti gue emang satu nggak di ujung kelihatan. sana. Jadi nggak kelihatan gitu, dan saking gelapnya gue nggak bisa ngeliat siapapun itu. jadi penerangan lu satu-satunya pun cuma si lilin Cuma itu. lilin itu aja, dan gue cuma punya satu lilin yang harus gue jaga. Tanpa disediain kalau itu mati, korek kah atau Nggak, apa? tidak ada. Terus lo dikasih tahu nggak, maksudnya ketika lo sudah sampai di makam itu, lo di guide nggak kayak lo nanti udah sampai sana lo ngapain, atau lo baca doa apa, atau lo memang yaudah lo di situ berapa menit gitu? Sebelumnya kan kita udah di briefing ya, maksudnya ini tuh kita meminta restu gitu. Istilahnya kita selain memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga istilahnya meminta apa ya, restu tuh ya, kita meminta izin lah gitu. Kita meminta izin untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan itu Iya. dengan bentuk pengibaran bendera pusaka. Eh, Nah, udah sampai situ, gue pegang lilin gue, dan gue mencoba untuk, oke, gue kuatin diri gue cuma punya diri gue di situ, apapun yang terjadi, percaya, gitu. Gue cuma bisa ngomong kayak gitu. Dan kebetulan, posisi gue di pasukan itu adalah pembawa baki. Oke. Jadi pembawa baki itu adalah perempuan, jadi memang selalu perempuan ya, di pasukan itu pembawa baki selalu perempuan yang akan memegang atau membawa bendera pusaka untuk dikibarkan. Nah, ini mungkin kayak sedikit informasi ya. Jadi di setiap pasukan, pemilihan pembawa baki itu tuh selalu dicari perempuan yang paling banyak energinya, paling bagus auranya, kayak katanya sih gitu ya. Jadi paling bagus auranya, paling kuat energinya untuk bisa istilahnya kita membawa benda pusaka nih gitu. Jadi memang harus perempuan yang apa ya istilahnya bisa memancarkan energinya ke banyak orang gitu. Ya bener-bener orang itu semua yakin kalau misalkan apa ya, bendera yang dipegang sama pembawa baki itu bener-bener benda yang sakral gitu kan. Akhirnya ketika gue di makam itu, gue baca doa, gue meminta restu, dan spesifik doa yang gue panjatkan itu spesifik gitu. Jadi kayak gue bilang, karena gue posisinya pembawa baki, gue minta untuk tolong bukakan aura gue gitu. Jadi istilahnya tolong bikin energi gue itu memancar gitu loh istilahnya pada saat pengibaran nanti gitu. Selain meminta kelancaran untuk pengibarannya, gue spesifik minta itu. Karena memang dari awal juga udah digadang-gadang, kamu harus senyum yang bagus, kamu harus cantik, kamu harus tampil bagus gitu. Gue meminta itu gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu ya, sejujurnya gue bukan tipikal orang yang percaya akan hal-hal mistis. Sama sekali gak percaya. Gue gak percaya setan, gue gak percaya energi, gue gak percaya aura. Kayak apa sih aura tuh gue gak tahu gitu. Tapi karena memang dari awal gue udah dikasih tahu kalau misalkan kamu diberikan kepercayaan untuk membawa baki, dan kamu harus memiliki aura yang sebegitu indahnya, sebegitu kuatnya gitu dalam membawa bendera pusaka ini. Jadi akhirnya gue oke lah, gue mencoba untuk meminta itu gitu. Meminta restu itu, meminta pertolongan itu istilahnya. Ya udah, singkat cerita. Tapi sorry nih, saat lu ada minta restu kayak gitu, ada hal-hal yang lu apa entah denger kah atau lu ngelihat apa di situ? Pada saat di makam sebenarnya gue nggak merasakan apapun sih, jujur, karena gue memang fokus sama doa gue, sama
apa yang ingin gue minta di situ gitu. Istilahnya gue berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan gue meminta restu akan itu. Udah, gue fokus sama itu aja. Dan mungkin karena gue juga fokus untuk menjaga lilin gitu, jadi gue nggak ngerasain apa-apa di situ kan. Sampai akhirnya selesai nih, udah selesai. Pendamping gue datang lagi, terus gue udah nggak ditutup tuh matanya. Kita dibawa jalan ke tempat tempat briefing awal. Kumpulin lagi tuh ya? Dikumpulin lagi. Pada awalnya nggak terjadi apa-apa gitu. Ya udah, kita sekedar briefing, penutupan, udah selesai kegiatannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba temen gue ini ada yang pingsan satu. Perempuan. Gue lupa ya pada saat itu tuh laki-laki apa perempuan, pokoknya ada yang pingsan satu orang. Pingsan Literally brok jatuh. Itu berarti udah kumpul semua di situ pingsan. Terus dia pingsan. Satu orang ini pingsan. Nah, jadi sebelum orang ini pingsan, sebenarnya gue tuh udah ngerasa nggak enak badan. Tapi pada saat itu gue berpositif thinking kalau misalkan memang ya karena ini kan malam-malam, terus gue juga mungkin udah capek posisinya gitu. Dan gue ngerasa kayak ya udah, gue nggak enak badan aja, gue lemes aja kayak gitu kan. Manusiawi lah gitu kan. Jadi gue nggak ngerasain apa-apa di situ. Begitu temen gue ini pingsan, gue mulai ngerasa jadi was-was loh, maksudnya wah ini kenapa nih gitu, jangan-jangan gue mau pingsan juga nih, karena gue dari awal udah lemes juga badan gue gitu. Tersugesti dong. Apa ya, iya gue jadi sugesti, bener, gue jadi sugesti banget. Sudah nggak lama dari situ, tiba-tiba kepala gue tuh pusing dan gue jatuh juga, gue pingsan juga di situ gitu. Jadi nggak lama setelah teman gue ini pingsan, gue pingsan juga. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba gue udah ada di mobil atau bis tempat yang tadi nganter itu. Gue ada di situ. Nah, pas gue bangun, gue kaget dong, maksudnya kok gue bisa tiba-tiba ada di sini gitu. Oh, berarti lo blank out, bener-bener nggak inget? Blank out, bener-bener nggak inget. Gue cuma inget gue pusing, gue jatuh, udah dari situ gue nggak inget. Pas lo pindah lo ke bis, itu masih di malam yang sama tapi kan? Masih di malam yang sama. Jadi tempatnya masih di situ atau udah? Masih di situ. Oh, oke. Jadi gue di situ. Nah, gue bangun nih. Gue bangun, lalu kemudian datanglah pendamping gue nih. Datang pendamping gue. Terus gue nggak paham ya, maksudnya itu situasi tuh kenapa, tapi yang jelas gue cuma bisa diem. Gue nggak bisa teriak, nggak bisa ngapain, menggerakkan badan gue aja tuh gue nggak bisa gitu. Di saat gue terbangun di bis itu, lu benar-benar nggak bisa gerak tuh maksudnya, tapi gue melihat ada pendamping gue datang tuh, gue ngelihat. Lemes dong lu. Lemes tapi apa ya istilahnya, gue sadar tapi gue lemes, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Bengong. Ya gue diem aja jadinya. Dan yang aneh, pendamping gue ini panik. Jadi pas datang, pendamping gue tuh panik kayak, Runi kamu kenapa? Badan gue digoncang-goncang, tapi gue nggak tahu gue kenapa, dan gue diem aja. Gue ngerasa gue nggak ngapa-ngapain gitu jadinya. Dan lu pun nggak bisa ngomong kalau lu nggak kenapa-napa gitu. Nggak bisa, karena bener-bener mulut gue terkunci. Mungkin kayak rep-repan, lo pernah tahu nggak sih? Atau pernah ngerasain nggak? Paralyzed kan? Iya, kayak sleep paralyzed gitu loh. Jadi lo sadar. Rep-repan itu ada yang lu lihat atau enggak? Atau gimana? Yang gue lihat orang. Jadi misal lo tidur nih, lo diguncang-guncang, bangun kayak misalkan lo gue gitu ya, Runi bangun, tapi lo cuma bisa diem gitu. Nah, di kejadian itu kan orang chaos nih sama lo lihat gue nggak ke chaosan yang lain? Lihat. Berarti yang lain juga pembina yang lain melakukan hal yang sama ke paskibra yang lain juga? Enggak, karena pada saat itu kan gue ada di mobil sendiri. Oh, lu sendiri di mobil? Gue sendiri. Berarti yang lain masih di luar? Gue nggak tahu ya, mungkin masih di luar atau lagi ngapain, gue nggak tahu. Oh, oke. Terus. Karena gue udah bener-bener pada saat itu yang gue pikirin, anjir gue kenapa? Gitu. Maksudnya itu pertama kali ya gue ngerasain hal yang kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Oh, gue yang notabene nggak percaya sama hal-hal mistis, tiba-tiba gue dikasih kejadian kayak gitu. Jadi itu cukup aneh gitu untuk gue. Dan ya udah, singkat cerita, dari situ gue dibawa pulang. Ini tuh dibawa pulang kemana nih? Ke asrama itu? Ya, dibawa ke asrama. Dan di situ pun katanya ya, ini gue dengar cerita setelah kejadian itu,
pendamping gue tuh bilang selama gue dibawa di bis itu dari makam sampai ke asrama, gue tuh teriak-teriak, gue berontak gitu, istilahnya gue kayak orang ngamuk gitu loh. Oh, jadi saat itu lo kesurupan? Mungkin ya, gue nggak tahu. Maksudnya, karena gue nggak merasakan apapun gitu. Gue cuma ngerasa orang-orang lain panik di sekitar gue, tapi gue nggak ngerasa kalau gue tuh melakukan sesuatu gitu. Berarti yang tadi pembina lo goyang-goyangin lo itu untuk bilang lo kenapa, itu yang lo lakuin ternyata justru malah lo tuh berontak-berontak tanpa lo sadarin. Betul. Oh. Jadi gue tuh katanya gue teriak-teriak, gue berontak-berontak, semua orang gak ada yang bisa nenangin tuh. Gue pas pendamping gue cerita tentang itu, gue percaya nggak percaya sejujurnya, karena gue nggak ngerasain apa-apa. Gini, lo diceritain itu berarti posisinya lo sudah sadar? Udah sadar, itu kayak beberapa hari setelahnya. Oh, lo diceritain itu beberapa hari setelahnya? Beberapa hari setelahnya gue dikasih tahu gitu. Jadi kemarin itu waktu kita dari makam pulang ke asrama, kamu tuh begini. Oh. Gitu. Terus? Gue kaget dong, maksudnya, hah masa sih gitu? Gue nggak menyadari itu juga. Oh, lo berarti lo gak ngerasain efek sampingnya ya? Maksud gue setelah lo pingsan, lo bangun cuma lo ngeliatin orang-orang sekitar chaos, lo pulang terus lo biasa aja gitu? Gue gak ngerasain apa-apa, iya. Wah. Jadi yang orang lihat sama yang lo rasain tuh Beda. kayak bertolak belakang. Betul. Wah. Nah makanya gue bilang percaya nggak percaya sih gitu. Tapi semua orang di situ ngomong hal yang sama. Oh. Nah terus setelah nyampe, balik lagi ya ke ceritanya nih ya. Setelah sampai di asrama, turun kan dari bis. Ini juga gue diceritain beberapa hari setelah kejadian. Oke. Jadi katanya, kan karena gue berontak itu, gue digotong kan menuju asrama, menuju ke kamar gue tuh gue digotong. Ketika digotong itu, 10 orang ngegotong gue gak ada yang kuat. 10, serius? 10 orang? Iya, 10 orang anggota paskibraka yang istilahnya latihan fisiknya udah gila-gilaan dan nggak bisa ngangkat seorang perempuan yang pada saat itu berat badan gue 50 kilo. Dan Seharusnya satu orang bisa itu. Iya. Dan itu lu ngerasa juga, maksudnya lu ngeliat saat lu mau diangkat, lu itu sadar posisinya ngelihat ada yang mau ngangkat lu kah, berapa orang atau? Pada saat itu, maksudnya pada saat gue diangkat, gue ngerasa atau enggak gitu ya? Gue nggak ngerasa gimana sih, pokoknya kayak ingatan gue tuh terhenti sampai orang-orang tuh panik, terus udah gue kayak Oh, yang di mobil tadi itu? Yang di mobil tadi. Oke. Nah, inget-inget lagi, sadar lagi, itu waktu di asrama, waktu di kamar gue. Jadi waktu di kamar, gue ngerasa, pokoknya gue tiba-tiba kebangun aja. Dan gue ngerasa, udah biasa aja tuh, maksudnya gue udah bisa gerakin badan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya didatengin lah Ustadz. Sampai didatengin Ustadz. Didatenginlah Ustadz untuk membacakan ayat-ayat suci gitu ke gue. Gue sampai disiramin air suci, dibacain ayat. Gue itu lo sadar keadaan? Bingung dong. Itu gue bingung, bener jujur. Gue bingung karena kenapa nih gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa ketika dibacain ayat itu, gue tuh ngerasa gak nyaman. Jadi entah apa yang menolak, tapi diri gue tuh gak suka dibacain ayat. Gak nyamannya tuh gimana? Maksudnya yang lo rasain saat itu? Kayak gimana ya? Misal lo lagi pusing, lagi sakit gigi nih, di kuping lo dengerin musik rock yang kenceng banget. Ganggu, bener, ganggu. Gue nggak nyaman, gue nggak suka, pokoknya gue nggak merasa nyaman dan nggak merasa aman di situ jadinya. Nah, udah dibacain ayat dan katanya ini juga gue juga nggak sadar ya. Gue diceritain tuh 3 hari setelahnya, maksudnya beberapa hari setelahnya itu diceritain tuh bersamaan dengan cerita-cerita yang tadi katanya dibawa sama 10 orang tadi. Gue dikasih tahu kalau misalkan pada saat dibacain ayat itu gue ngamuk, gue berontak, tapi gue nggak ngerasa itu. Yang gue rasa itu cuma perasaan gak nyaman. Lu nggak ngerasa kalau lu ngelakuin lu ngamuk-ngamuk? Berarti bisa dibilang di waktu yang bersamaan lo tuh nggak punya kontrol terhadap diri lo sendiri. Betul, itu betul banget. Jadi ada kalanya gue tuh bisa mengendalikan tubuh gue, kayak gue bisa gerak, gue bisa sadar gitu akan sekitar. Tapi ada kalanya gue tuh bener-bener nggak tahu gue tuh ngapain gitu. Dan ada kalanya apa yang terjadi di tubuh gue sama apa yang gue rasakan itu berbeda.
Itu yang berarti aneh udah berjalan seharian tuh. Dari lu malam selesai lu yang ke makam itu sampai besoknya berarti kan itu sampai kejadian. paginya. Karena ustadznya didatengin pagi-pagi. Jadi setelah kita sampai didatengin lah ustadz. Oke. Kayak gitu. Nah, sudah singkat cerita itu udah selesai. Jadi alhamdulillah setelah itunya kan pengibarannya alhamdulillah berjalan lancar. Saat pengibaran lu sadar tapi berarti. Sadar. Jadi udah setelah kejadian itu gue sadar. Oh. Tapi yang aneh, setiap azan atau setiap gue denger azan, gue nggak nyaman. Gue merasakan ketidaknyamanan itu. Setiap azan. Iya. Itu sebelum pengibar kan? Sebelum pengibaran, benar. Jadi sebelum pengibaran gue merasa gue tuh apa ya, kalau ya tadi yang gue ilustrasikan tadi, lo lagi sakit gigi, didengerin musik rock kenceng di kuping lo gitu, kayak gitu. Dan gue bener-bener gue ngerasa nggak nyaman. Dan kalau ini gue udah lumayan sadar ya. Jadi setiap azan itu bawaannya gue pengen teriak. Sampai segitunya gue pengen teriak setiap azan. Dan ternyata balik lagi ya, setelah pengibaran itu kan diceritain dong, semuanya dibongkar semuanya bersamaan dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Setiap azan gue tuh sebenarnya ngamuk. Setiap azan gue tuh berontak. Itu POV orang. Dan tapi lu nggak sadar itu. Gue nggak sadar itu, tapi gue merasakan gue memang pengen teriak di saat azan. Wah, kacau banget. Nah, makanya itu apa ya, kalau gue pikir suatu hal yang mungkin percaya nggak percaya sih, tapi gue alami gitu. Gila. Tapi itu pertama kali lo ngalamin hal kayak gitu apa sebelumnya? Pertama kali. Ya, untung lah. Dan naasnya hal ini tuh berlanjut nggak cuma sampai pengibaran aja. Maksudnya? Jadi setelah pengibaran pun gue tuh masih merasakan hal yang sama. Walaupun udah selesai pengibaran itu. Walaupun sudah selesai pengibaran, dan alhamdulillahnya pengibarannya lancar. Setelah pengibaran itu kan gue pulang ya ke rumah. Itu setiap azan tuh gue nggak nyaman. Sampai ke bawah. Gue nggak nyaman setiap azan. Lu bayangin azan 5 kali nih sehari. 5 kali itu gue merasa nggak nyaman. Orang rumah lu gimana itu? Apakah responnya sama kayak orang-orang yang lihat lo? Dari POV orang-orang yang sebelumnya. Kalau nyokap gue sih bilang enggak sih. Maksudnya enggak ada teriak-teriak, enggak ada apa. Cuma memang gue tuh gelisah kalau misalkan azan. Oke. Gitu. Dan itu wah, nggak enak banget deh, nggak nyaman banget. Itu gue, berapa lama akhirnya lu merasakan kayak gitu? Itu. Nah, jadi singkat cerita, karena gue terus-menerus gelisah dan maksudnya gue pun akhirnya ceritakan ke nyokap gue apa yang gue alami pada saat paskibra itu. Nyokap gue membawalah ustadz dari Padang. Didatengin ustadz lah nih untuk meruqyah gue, untuk membersihkan satu rumah lah istilahnya gitu. Ya, nyokap gue memang tipikal orang yang percaya akan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian gue dibawa ustadz ini, diruqyah lah gue. Selesai ruqyah, udah nggak pernah lagi ngalamin kayak gitu. Tapi ada satu kejadian yang menurut gue aneh. Ada hal yang aneh. Jadi gini, singkat cerita, setelah pas pengibaran sampai gue di ruqyah itu, gue tuh ngerasa gue tuh cantik banget. Ini bukan kepedean ya, tapi beneran. Jadi orang-orang pun ngomong hal yang sama. Jadi kayak, Roni kok kamu sekarang cantik banget sih? Gitu. Dan memang apa ya? Pada saat pengibaran pun orang-orang bilang, wah gila lo, keren banget lo, kuat banget energinya, lo bener-bener beraura banget gitu. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Sampai ada banyak yang bilang kayak gitu. Berarti sebenarnya apa yang lo panjatkan ketika malam itu dijamah? Dijabah, betul. Itu dijabah beneran. Percaya nggak percaya kan? Gue juga nggak tahu aura tuh. Dijabahnya dengan hal yang lewat hal yang menurut gua nggak baik gitu kan. Karena kita karena si Roni ini memanjatkannya di kuburan. Betul. Benar. Jadi gue merasa balik lagi ya, misalnya gue merasa wah gue selain cantik gue juga merasa punya kepercayaan diri yang tinggi. Gue kayak ngerasa wah gue beneran ngerasa gue bintang banget deh pada saat itu. Dan respon orang-orang pun sama gitu. Jadi gue balik ke sekolah pun orang-orang kayak bilang, Roni kok cantik banget sekarang.
Padahal posisinya gue habis latihan 3 bulan nih digembleng di lapangan. Biasanya butek Dong, Iya, yang bener istilahnya panas dari jam 7 pagi, dari jam 6 pagi maaf sampai jam 5 sore. Gue di lapangan, harusnya gue berbalik ke sekolah dekil banget dong. Tapi enggak, ini respon orang-orang tuh, kok kamu cantik banget sih, kalau sekarang jadi cakep banget, kayak gitu lah istilahnya. Tapi anehnya, pada saat gue di Rukiah sama nyokap gue, nggak besokannya sih, kayak beberapa hari setelah gue di Rukiah, muka gue jadi jerawatan total satu muka. Aneh kan? Dan gue awalnya nggak mikir gimana sih, maksud gue kayak ya mungkin emang hormonnya aja atau emang mungkin muka gue kotor bekas latihan. Tapi anehnya kalau memang penyebab jerawatnya itu karena muka gue kotor habis latihan, itu harusnya pas latihan dong, pas sebelum penyebaran dong. Udah pas setelah lama kan ya? Iya, nggak setelah sebulan baru muncul jerawat. Ya mungkin bisa sih, kondisi fisiologis kayak gitu bisa, cuma apa penyebabnya gitu kan? Kenapa kok bisa tiba-tiba jerawatan gitu setelah di Rukiah? Iya, karena kalau dikaitkan dengan runtutan cerita yang tadi, jadi kayaknya apa karena ketahan kemarin. Betul. Gitu kan, jadi pikirnya ke arah sana gitu. Bener. Tapi setelah itu lu, setelah Rukiah ini azan udah aman semuanya. benar-benar nggak ada pernah, lagi rasa gelisah. Nggak pernah gelisah, nggak pernah apa ya, ada perasaan nggak nyaman ketika dengar ayat Al-Quran gitu, gue nggak pernah setelah di Rukiah itu. Tapi ya itu, muka gue jadi jelek, jadi bahkan gue tuh nggak ini loh, nggak apa ya, istilahnya nggak menyadari hal itu awalnya. Tapi justru temen gue tuh ngomong gini, Run, kan temen dekat gue tahu ya, nyokap gue bawa ustadz, jadi tahu kalau gue di Rukiah. Temen gue ngomong gini, Run, kok lu abis di Rukiah jadi jelek ya muka lu? Langsung jadi orang drastis. lain gitu yang ngomong. Langsung drastis. Dilihat sama orang pun langsung kayak gitu ya. Bukan cuma gue yang merasakan, tapi orang lain pun merasakan itu gitu. Dan gue juga notice-nya ketika temen gue ngomong, saya temen deket gue nggak mungkin dong dia bohong buat apa gitu. Dan dia ngomong juga karena memang kita temen deket, jadi ngomongnya belak-belakan. Iya deh, lu kalau lu pas abis Rukiah jadi jelek muka lu, kemarin cakep. Nah terus dia ngomong gini, mungkin setan yang kemarin udah pergi kali, jadinya makanya aura lu jelek lagi gitu. Ya dia bercandanya kayak gitu. Tapi gue mau tanya gini, saat lu ke makam itu minta hal yang kayak gitu, terus lu bilang lu jadi auranya bersinar lah segala macam kayak gitu kan, lu pernah nggak diliatin sama sosoknya mungkin yang ada di makam itu, atau saat lu pengibaran atau lu lihat adakah sosoknya dia? Enggak sih. Benar-benar jadi nggak ada ngelihat hal kayak gitu ya? Lebih ke gue ngerasain aja. Ya syukur lah, maksudnya kalau sampai bisa ngeliat itu kan berarti kalau lumayan keganggu kan, lu bisa ngeliat visualnya yang mungkin justru bikin keseharian lo lebih nggak nyaman lagi. Udah di samping lo denger azan nggak enak, lo pasti nggak sholat juga kayaknya. Denger azan aja nggak iya, enak. udah pasti. Iya dong, udah pasti. Ya, untungnya sekarang udah enggak dong. Aman. Sekarang sih Runi kan ini? Runi. Oke. Nggak bener Run. Bener. Udah aman ya, udah aman. Aman. Sekarang alhamdulillah aman sih. Luar biasa. Ceritanya lumayan bukan ngerasain ya, gimana kesurupan yang orang-orang lain ngelihat tapi kita sendiri nggak tahu kalau kita tuh kesurupan, gimana sih? Lu gimana Vi? Coba kalau menurut lu, kira-kira kalau lu ngerasain hal yang kayak gitu, ini sepanjang Runi cerita, gue nggak bohong, gue merinding. Ini kalau bisa dilihat, ini masih bintik-bintik. Karena maksud gue, ketika yang gue tangkap ya, itu kan rasanya berarti dia menyatu ke dalam diri dia. Iya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya ngeri gitu loh, hal-hal yang kita hindari banget, karena kan ya ini tubuh kita, maunya kita yang punya kontrol dalam tubuh kita ini gitu loh. Jadi ya tadi percaya nggak percaya sih dengan kejadiannya Runi itu, ya semoga gue nggak pernah mengalami hal yang kayak gitu ya. Amin. Pun karena pasti capek banget kan Ron ya untuk ngalamin yang kayak gitu, walaupun mungkin ya ada hal-hal yang membantu lo pada saat itu sedang bekerja sesuatu kan, tapi pun lo tidak mencari itu secara sengaja, ya kan. Jadi untuk teman-teman baiknya sih jangan mencari hal-hal yang kayak gitu secara sengaja, apalagi sampai harus ke makam atau melakukan ritual-ritual yang di luar dari ajaran agama, karena memang itu bukan suatu hal yang dianjurkan gitu. Iya. Karena apa yang kita dapat tuh nggak setimpal dengan bener. apa yang kita usahakan gitu. Maksudnya gini,
oke, gue mendapatkan apa yang gue minta, gue mendapatkan aura yang bagus, gue mendapatkan energi yang kuat untuk pengibaran gue. Tapi apa yang gue korbankan itu nggak sebanding gitu. Gue harus gelisah setiap saat, gue harus energi gue, waktu gue kebuang untuk suatu hal yang istilahnya mengganggu gue gitu. Ya kan, kayak ibaratnya gue teriak-teriak dan lain sebagainya, itu kan mengeluarkan energi yang cukup banyak dan ya pokoknya nggak enak lah. Jadi nggak sebanding. Kalau memang kita pengen cantik ya udah datang ke klinik gitu. Nah, benar banget. Udah ada banyak cara sekarang ya. Banyak banget cara. Sih sekarang. Iya, berperilaku baik lah gitu. Jadi nggak mesti dengan hal-hal yang istilahnya berbau mistis gitu. Benar banget. Ya cuma kan pada saat itu nggak tahu ya. Jadi ya orang tengah malam tiba-tiba bangunin, nggak tahu juga mau ngapain. Ke makam tiba-tiba minta restu ya. Iya, ya udah lakuin aja, kan masih setengah bangun itu soalnya. Dan mungkin itu juga nggak diketahui juga dan nggak diprediksi juga sama pendamping dan pelatih gue. Gitu. Mereka juga tidak mengharapkan hal-hal tersebut kayak gitu. Karena mungkin sebelumnya ada tradisi kayak gitu dan nggak ada kejadian. Iya kan? Betul. Baru kejadian di tahun terakhir nih. Apakah tradisi itu masih dilakukan sekarang? Nah, kalau itu gue kurang tahu tuh. Gue udah nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah ngikutin mereka sekarang latihannya kayak gimana, tapi yang jelas itu terjadi di tahun gue, di tahun 2016 itu. Dan itu belum tentu semua kota atau semua ini melakukan tradisi yang sama juga ya? Belum tentu sih. Oke. Mungkin ada atau mungkin banyak yang melakukan itu maksudnya pasukan-pasukan lain banyak yang melakukan itu, cuma gue nggak bisa memastikan kalau memang semua rata pasti melakukan itu. Bener banget. Oke. Makasih banget Runi, udah mau cerita kisahnya di sini. Iya. Luar biasa, thank you. Oke guys, jadi itu salah satu cerita dari Runi yang mengalami kisah dia kesurupan saat dia pengukuhan paskibraka. Walaupun dia nggak benar-benar ngerasain kalau dia kesurupan, banyak orang yang bilang kalau dia kesurupan, tapi itu udah menurut gua sangat mencekam banget ya. Iya. Dan ini masuk portal berita loh, misalnya kayak bisa cek juga, mungkin nanti bisa dimasukin juga kali ya. Boleh, nanti bisa dicek bisa dicek ya. Mana-mana ada. Oke, buat semua yang nonton juga, kalau mungkin ada cerita-cerita horor yang mau diceritain di sini, yang mau jadi narasumber, silahkan banget, bisa langsung ditulis di kolom komentar aja, biar nanti dihubungin sama tim kita. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, dan terus nonton Cro. Minum dulu kali ya, kita udah capek cerita ya. Minum nih, nggak ada yang nawarin soalnya dari tadi ini minuman. Ada dikit banget lagi nggak sih?